Mendingan trading saham atau nabung saham? Mau tahu jawabannya? Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series. Dan topik kali ini akan gue sharing adalah mendingan kalian nabung saham atau mendingan kalian trading saham. Pasti kalian suka ada yang bingung ya, mendingan saya nabung atau mendingan saya trading. Bagusnya apa, terus jeleknya apa. Dan di video kali ini gue akan bahas itu semua teman-teman ya. Dan untuk video kali ini ya, untuk bahas kali ini, sebenarnya kalau misalnya mau nabung ataupun mau trading, sebenarnya tujuannya tuh cuma satu. Tujuannya itu adalah profit ya. Kalau misalnya kalian bisa profit pada saat trading, ya bagus. Kalau misalnya kalian bisa profit pada saat kalian nabung saham, ya itu juga bagus. Tapi permasalahannya sekarang, perbedaannya apa gitu ya? Mungkinkah saya lebih cocok sama trading atau mungkinkah saya lebih cocok sama nabung saham? Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar di depan sini ya. Ini gue akan buat perbedaannya antara si nabung saham dan juga trading saham teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nabung ya, ini gue lihat, gue bikin dulu seperti ini. Nabung saham versus dengan trading saham teman-teman ya. Sorry. Trading. Oke. Nabung dan trading saham. Oke, yang pertama dari segi time frame-nya teman-teman ya. Kalau dari segi time frame-nya, nabung itu udah jelas pasti lebih lama ya, atau long term dia ya. Sedangkan kalau misalnya di trading, dia tuh lebih ke short term teman-teman. Nah, biasanya berapa lama sih long term atau short term itu? Kalau misalnya di sini di nabung saham, batasan gue tuh yang masuknya long term itu adalah sekitar 5 sampai 10 tahun teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di short term itu udah pasti di bawah 3 tahun, oke? Nah, ini kalau misalnya kalian di bawah 3 tahun itu masih dibilang short term sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk trading ya, itu kalau di Indonesia itu identiknya dengan intraday teman-teman ya, intraday. Intraday atau ya swing ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya intraday itu kalian tradingnya harian, scalping ya. Jadi satu hari kalian beli saham A di hari ini, terus tutupnya tuh sorenya gitu kan. Jadi satu hari itu sudah open berikut dengan close-nya atau buy dengan sell-nya juga. Tapi ada juga yang namanya swing teman-teman. Kalau swing itu kalian tradingnya itu mingguan, bisa beli hari Senin, terus tutupnya tuh bisa hari Jumat seperti itu ya. Atau kalian bisa pegang paling lama tuh 1 bulan atau 2 bulan seperti itu, oke? Yang kedua dari segi analisanya teman-teman ya. Kalau misalnya di nabung saham ya, itu kalian itu harus 70%-nya itu ke fundamental teman-teman, oke? Fundamental. Terus 30%-nya itu technical. Sedangkan kalau di trading teman-teman ya itu terbalik ya. Kalau misalnya di trading itu 70%-nya justru teknik ya. Kalau misalnya 30%-nya baru itu adalah fundamental. Nah, itulah perbedaannya. Jadi kalau kenapa seperti itu? Karena gini, kalau misalnya kalian mau megang saham itu lebih lama atau untuk ditabung teman-teman ya, itu kalian harus make sure dulu perusahaan yang kalian beli itu adalah perusahaan yang sehat pertama, yang pasti dia growing. Dan yang pasti dia direksinya atau manajemennya itu dalam perusahaan itu juga baik ya. Jadi semuanya sehat. Kenapa? Karena kalian mau perusahaan ini tuh akan long last ya, akan bertahan lama. Jangan sampai kalian nabung saham baru di tahun ketiga nanti perusahaannya langsung tutup. Nah itu yang nggak boleh. Tetapi kalau di trading ya, itu fundamental agak kurang relevan. Kenapa? Karena kita mainnya short term tadi ya. Bahkan kalau misalnya kalian yang intraday ya, kalian yang tradingnya harian, itu kalian nggak akan guna ngelihat laporan keuangan untuk 1 bulan tuh nggak akan guna, karena kalian akan beli dan close di hari yang sama gitu ya. Yang diperhatikan di fundamental itu adalah berita-berita ya, atau news-news yang sifatnya itu mikro atau bersifat
tentang emiten tersebut. Misalnya kalian belinya saham batubara, nah terus kalian keluar berita tentang regulasi batubara pada hari itu. Nah, itu mungkin kalian bisa terpengaruh sedikit gitu. Jadi pada intinya kalau misalnya kalian nabung saham itu 70% kalian harus kuat fundamentalnya dan 30% teknikal, sedangkan kalau kalian trading, kalian harus 70% kuat di tekniknya, 30% fundamental, teman-teman. Oke? Dan kemudian yang berikutnya yang ketiga itu adalah waktu trading atau jam trading kalian, teman-teman ya. Jadi di mana kalian menghabiskan waktu untuk trading. Kalau misalnya kalian nabung saham, kalian tidak menghabiskan waktu banyak ya. Bahkan kalian bisa dibilang tuh hanya regular 1 bulanan untuk melihat market seperti itu. Jadi kalau misalnya di nabung saham itu otomatis waktu untuk dihabiskan untuk tradingnya itu lebih sedikit ya. Lebih sedikit tradingnya gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian trading ya, otomatis lebih banyak waktu untuk dihabiskan ya. Bisa-bisa kalian tuh 1 hari ya kalian menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam per harinya untuk trading atau untuk analisa, kemudian baru dieksekusi tradingnya seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, teman-teman ya, ini tentang fleksibilitasnya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nabung saham itu lebih kaku ya, teman-teman ya, lebih kaku atau rigid ya. Tetapi kalau misalnya kalian trading ya, itu lebih fleksibel, teman-teman. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau misalnya kalian nabung saham ya, itu kan kalian sudah pasti ya setiap bulan tuh kalian masukin dana atau beli sahamnya lagi di satu saham tertentu. Kalian nggak bisa nabung banyak. Ya bisa sih, cuman agak nggak efisien ya. Kalau mau nabung saham itu lebih baik fokus di satu, paling banyak 2 saham aja. Karena kalau misalnya banyak ya, nanti kalian bingung nih ngatur duitnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi lebih kaku gitu kalau misalnya kalian per bulan sudah settle dengan saham A, bagaimanapun kondisi saham itu dikocok atau segimanapun kalian harus tetap beli gitu ya. Jadi nanti mainnya itu di harga average aja, dapatnya di harga berapa. Dan itu ada plus ada minusnya. Plusnya kalau misalnya kalian bergerak marketnya itu bergerak sangat bullish ya, kalian akan dapat average yang terus naik, teman-teman ya. Terus naik dan juga profitnya juga terus stabil gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian salah beli, teman-teman, waktunya kayak misalnya kalian belinya itu kayak kemarin ya di awal 2020, teman-teman ya, dan di mana saham itu lagi pada jatuh semua, itu kalian akan kesulitan kalau misalnya money manajemennya nggak benar. Karena gini, kalau misalnya kalian belinya waktu di awal 2020 pakai duit kalian semua atau 80% dari duit kalian ya untuk ditabungkan, dan harganya turun crash sampai sekarang, itu kalian pasti gigit jari ya. Kalau kalian mau nambah untuk posisi pun duitnya udah nggak cukup seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian trading, teman-teman, itu lebih fleksibel ya. Pada saat marketnya itu lagi jelek di satu sektor, kalian bisa pindah sektor. Kemudian kalau misalnya kalian trading, kalian bisa lebih leluasa untuk keluar masuk market ya. Kalian mau buy sell itu terserah. Tapi kalau nabung kan nggak bisa ya. Kalian sekali buy, kalian nggak akan keluar sebelum harga sahamnya itu atau target kita tuh kena. Ya biasanya targetnya itu kan waktunya, justru time frame-nya. Misal 5 tahun, saya mau pegang saham ini 5 tahun. Oke, 5 tahun ke depan saya baru keluar, mau lihat hasilnya kayak gimana. Nah, itu paling kalian cuma bisa average, nggak bisa keluar masuk. Tetapi kalau trading, kalian bisa keluar masuk seperti itu. Jadi itu lebih fleksibel untuk kalian, teman-teman. Nah, itu adalah 4 perbedaan antara nabung saham dan juga trading saham yang paling dominan, teman-teman ya. Dan sekarang kalian tinggal pikir aja yang cocok buat kalian tuh seperti apa. Kalau misalnya kalian orangnya terlalu sibuk ya, kalian bisa pilih untuk yang nabung saham. Jadi kalian pilih saham yang benar-benar bagus, lihat fundamentalnya semua dan segala macam, terus kalian baru entry. Tapi kalau misalnya kalian memang banyak waktu luang ya, terus kemudian kalian memang suka hal-hal yang cepat ya, tidak terlalu suka menunggu yang lama ya, kalian bisa menjadi seorang trader saham atau pilihnya tuh yang trading aja gitu ya. Kalau misalnya nggak suka yang terlalu cepat, kalian bisa jadi swing trader gitu ya. Jadi swing trader itu nggak makan waktu terlalu cepat gitu ya. Jadi nggak sehari kita beli terus hari itu juga kita close, nggak juga. Tapi kita bisa nunggu 1 minggu seperti itu. Tetapi itu masih dalam ranah trader karena itu masih short term juga, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sekarang gue akan kasih lihat ke kalian itu di ininya ya, di apa namanya? Di ilustrasi aslinya, teman-teman, ilustrasi aslinya ya. Oke, kalian bisa lihat di layar, teman-teman ya sekarang ya. Ini adalah trading view, teman-teman ya. Dan ini gue mencontohkan saham BCA. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat ya di bawah sini ya, di bagian sini di bawah,
Ini dari bulan September 2018 teman-teman ya di sini sampai ke hari ini teman-teman, ke bulan Juli 2020 ya. Ini gua kasih kalian ilustrasi bedanya si investor atau yang nabung dengan si trader teman-teman ya. Jadi ibaratnya misalnya gini, kalian start di 2019 teman-teman ya. Di 2019 tuh di harga sekitar 26.000 teman-teman di sini ya. Startnya di sini 26.000. Kalian menjadi investor misalnya atau nabung, oke. Jadi kalian misalnya udah netapin di satu tanggal, oke, setiap awal bulan gue mau nabung, oke. Berarti di sini kalian masuk kan, di sini kalian masuk ya, terus kemudian di bulan Januari ya kalian masuk lagi di sini ya. Terus kemudian Maret masuk lagi, April masuk lagi di sini, kemudian di Mei masuk lagi, oke, terus di Juni masuk lagi dan seterusnya teman-teman ya sampai ke atas. Oke, dan memang pada akhirnya kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman ya, dari bulan Januari ya sampai akhir dari 2020 yaitu di bulan November Desember teman-teman ya, itu kalian akan mengalami profit ya ke atas nih. Oke, itu kalau misalkan jadi investor kalian pasti profit di sini. Tetapi teman-teman kalau misalnya teman-teman tetap pegang ya itu saham, terus teman-teman tahan ya, dan akhirnya di awal 2020 saham itu down. Downnya kemana teman-teman? Nggak tanggung-tanggung ya. Downnya tuh lebih rendah daripada, ini tuh lebih rendah ya, yang saya kotakin merah ini lebih rendah daripada kalian beli di awal 2019. Nah itu dia ya. Jadi permasalahannya kalau misalnya kalian nabung saham ya dan nggak ngerti tekniknya juga gitu ya. Itu yang permasalahannya. Jadi kalian kalau asal pegang aja tanpa tahu guide-nya, tanpa tahu seperti apanya, kalian nanti akan kejeblosnya tuh di satu event doang gitu teman-teman. Jadi kalian udah ngumpulin capek-capek nih sekitar 1 tahun ya. Habisnya itu dalam 2 bulan teman-teman ya. Teman-teman akan ketarik lagi sampai bahkan di bawah harga teman-teman beli 2019. Itu yang jeleknya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian trading teman-teman ya, kalian beli di sini, terus kalian sebentar gua hapus dulu ya biar lebih jelas. Nah, misalkan kalian sudah nonton video gua tentang moving average ya. Jadi kalian tahu belinya di mana, misalnya belinya di bawah sini di garis merah, terus kalian jual di atasnya gitu ya, di Fibo 127,2 misalnya, di atasnya sini. Kemudian kalian beli lagi misalnya di bawah di sini di moving average ini ya misalnya, terus kalian jual lagi di Fibo atasnya 127,2-nya kalian jual lagi. Beli lagi di bawah, kemudian 1272-nya kalian jual lagi, dan begitu seterusnya teman-teman ya. Sampai kalian tuh di atas sini, dan kalian di sini pasti beli lagi nih di sebelah di yang bulatan terakhir yang saya kasih sini nih. Ini kalian pasti beli lagi dan kalian akhirnya kena stop loss sekali. Kena stop loss sekali setelah kalian mendapatkan banyak take profit gitu teman-teman. Jadi itu masih worth it menurut saya. Dan apa ya, ketika kalian sudah melihat trennya turun seperti ini, otomatis trading style juga beda. Kalau misalnya kalian jadi trader kan, kalian pasti akan belinya tuh on dip ya, on weakness ya, patokannya di supportnya ini. Kemudian kalian jualnya justru di moving average seperti itu ya, TP-nya. Jadi pada saat turun begini pun kalian tetap bisa ngambil untung gitu ya. Atau kalian baru mulai averaging pada saat turun ini, kalian baru mulai averaging gitu ya. Itu belum telat maksudnya ya. Jadi akan lebih fleksibel kalau misalnya kalian trading seperti itu. Kalau saya pribadi, saya lebih pilih menjadi trader teman-teman. Kenapa? Karena tadi alasan tadi ya. Yang pertama itu adalah saya lebih fleksibel teman-teman ya. Yang kedua, saya lebih bisa ngontrol saya punya trade-nya itu seperti apa ya. Dan yang ketiga itu karena saya sudah tahu strategi-strateginya, saya sudah tahu tentang marketnya seperti apa. Trader buat saya lebih menguntungkan, jadi saya lebih pilih itu daripada saya harus nabung, yaitu setiap bulan saya nyetor duit tanpa harus mempedulikan tentang technical dan lain-lain gitu. Oke? Dan yang terakhir teman-teman ya, gue mau ngasih tau kalian tentang tips untuk memilih saham ya, terutama buat kalian yang mau nabung panjang, oke, atau mau diinvest gitu ya. Yang pertama itu adalah kalian harus make sure tadi laporan keuangannya bagus, oke. Yang kedua itu capnya besar. Capnya besar maksudnya apa? Dia tuh mempengaruhi pergerakan IHSG, ya. Jadi jangan beli saham-saham yang likuiditasnya itu kecil, teman-teman, atau modalnya itu kecil. Belilah saham-saham besar ya. Yang saran saya sih kalian lihatnya di IDX 30 atau di LQ45.
ya. Kemudian yang ketiga itu belilah yang brandnya itu sudah besar teman-teman ya. Jadi perusahaan sehat itu sama perusahaan yang brandnya besar tuh beda teman-teman. Kalau bisa belinya perusahaan yang sehat dan yang brandnya besar. Oke, seperti kalau di bank itu ya BCA, ya BRI. Kalau di consumers tuh ada Unilever mungkin ya, atau HMSP gitu ya. Dan juga yang terakhir, make sure kalian beli saham yang rajin membagikan dividen teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kalian invest ya, itu kan waktunya lama ya. Kalian harus make sure kalian dapat dividennya gitu. Itu karena sumber income juga untuk kalian, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya untuk yang trading ya, pilihlah market yang tetap IDX 30 kalau saya. Yang kedua, marketnya liquid ya. Marketnya liquid maksudnya apa? Volatile bagus ya. Dia tuh ada gerakannya, jangan diam aja. Kemudian yang ketiga, kalau bisa cari yang emitennya itu respect dengan price action teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah menjadi trader, kalian lama-lama tuh akan mengenali tuh saking seringnya trading itu saham ya atau emiten tersebut ya, kalian akan mengenali sifat-sifat dari emiten. Ada yang suka bohong, suka nipu gitu ya, nipu dari price actionnya. Ada yang respect gitu ya. Nah kalau bisa pilihnya yang respect. Oke? Mungkin segitu dulu teman-teman apa yang gue mau sharing kali ini tentang menjadi seorang investor atau nabung saham atau menjadi seorang trader gitu ya. Pilihannya tetap kembali ke kalian sendiri ya. Kalian sesuaikan dengan jadwal kalian ya, waktu kalian. Kalian punya cukup waktu nggak untuk menjadi trader, atau kalian nggak punya cukup waktu sehingga kalian lebih bagus memilih nabung saham. Dua-duanya bagus ya, asal keduanya dieksekusi dengan baik teman-teman ya. Jangan kalian menjadi investor atau nabung saham dengan tanpa mempedulikan apapun ya. Begitu juga dengan trader, kalian nggak ngerti teknik, kalian mau jadi trader aja gitu. Semuanya harus dieksekusi dengan baik kuncinya teman-teman. Oke, thank you teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum punya grup trading, kalian bisa join Discord gua yang gua sudah buat di aplikasi Discord. Kalian bisa langsung join, linknya ada di bawah. Nanti kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini. Kalian juga bisa like dan share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini. Dan juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dan kalian mau request kedepannya saya mau bahas apa, juga kalian bisa komen di bawah. Oke, sampai sini dulu teman-teman videonya. Thank you buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.